dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Charge Master dan Client Management. Perkenalkan, nama saya Fajatina Ramadhani. Saya Putri Azhara, saya Rotunisa. Saya Nasyon Diri Kirani. Saya Esa Sabila. Yang pertama adalah pengertian Charge Master adalah sistem yang digunakan rumah sakit untuk mengelola biaya pelayanan medis. Sistem ini memastikan pengertian Charge Master adalah sistem yang digunakan rumah sakit untuk mengelola biaya pelayanan medis. Sistem ini memastikan harga yang jelas kepada pasien, termasuk biaya kunjungan dokter, pengobatan, dan tindakan operasi. Sistem ini memudahkan penagihan kepada pasien atau asuransi, penukaran tarif, dan acuan harga. B. Pengertian manajemen klaim. Manajemen klaim merujuk mengelola dan memproses klaim di industri asuransi, kesehatan, dan layanan kesehatan. Tujuannya adalah menyelesaikan permasalahan antara penyedia layanan kesehatan dan pihak asuransi atau pasien, termasuk pengajuan klaim dan pemantauan kepatuhan. Dan C, proses klaim manajemen. Yang pertama, pendaftaran klaim, yaitu peserta asuransi atau pasien mengajukan klaim dengan memberikan informasi medis atau kerugian. Yang kedua, verifikasi klaim, yaitu layanan kesehatan atau asuransi memeriksa klaim untuk keakuratan informasi. Yang ketiga, penilaian klaim, yaitu klaim dan akan dinilai untuk menentukan apakah kerugian yang diajukan sesuai dengan ketentuan. Yang keempat, pengajuan klaim asuransi. Klaim diajukan oleh rumah sakit kepada perusahaan asuransi yang bertanggung jawab atas pembayaran. Yang kelima, penyesuaian klaim, yaitu klaim mungkin perlu penyesuaian sebelum pembayaran dilakukan. Yang keenam, pembayaran klaim. Setelah klaim dinilai, disetujui dan pembayaran diteruskan ke pihak yang bersangkutan. D. Penggunaan data klinis dalam proses Charge Master. Yang pertama, penentuan tarif. Data klinis membantu jumlah rumah sakit menentukan tarif pelayanan medis dengan adil berdasarkan biaya operasional. Yang kedua, penyesuaian tarif. Digunakan untuk menyesuaikan tarif dalam Charge Master jika ada perubahan di dalam teknologi medis, standar perawatan, atau biaya operasional rumah sakit. Yang ketiga, konsistensi data. Data klinis penting untuk menentukan tarif layanan medis yang konsisten dan akurat, mencegah perbedaan biaya yang tidak wajar. Selanjutnya, yang E, penggunaan data klinis dalam sebuah klaim manajemen. Yang pertama, verifikasi klaim. Yang kedua, evaluasi kelayakan. Yang ketiga, penilaian klaim. Yang keempat, penentuan pembayaran. Selanjutnya, pentingnya penggunaan data klinis dalam proses Charge Master dan Klaim Manajemen JKN KIS. Yang pertama, meningkatkan akurasi penentuan tarif layanan medis. Yang kedua, mencegah penetapan tarif yang berlebihan atau tidak wajar. Yang ketiga, memastikan pelayanan medis yang berkualitas. Yang keempat, mempercepat proses pemrosesan klaim. Yang kelima, menghindari kesalahan pemrosesan klaim. Yang keenam, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Yang ketujuh, menunjang pengembalian keputusan. Yang kedelapan, meningkatkan keamanan dan kualitas layanan. Yang kesembilan, mendorong peningkatan rekam medis elektronik. Dan yang kesepuluh, mendukung penelitian dan pengembangan ilmiah. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, Charge Master adalah basis data harga layanan medis, obat, dan peralatan di rumah sakit. Pengelolaannya yang efisien mendukung administrasi keuangan dan klaim asuransi kesehatan. Yang kedua, integrasi Charge Master yang baik mempercepat proses klaim asuransi untuk manfaat penyedia layanan kesehatan, perusahaan asuransi, dan pasien.
Charge Master kunci untuk memastikan kompensasi layanan sesuai standar biaya. Yang ketiga, manajemen klaim yang berbasis pada data klinis dari Charge Master memungkinkan terjadinya otomatisasi proses, pengurangan kesalahan manual, dan peningkatan efisiensi operasional. Keberadaan data yang terstandarisasi dan terdokumentasi dengan baik melalui Charge Master juga meminimalisir terjadinya sengketa klaim antara penyedia layanan kesehatan dengan perusahaan asuransi. Lalu untuk saran, untuk memastikan efektivitas penggunaan Charge Master dalam proses dan manajemen klaim, ada beberapa langkah yang perlu diambil oleh berbagai pihak yang terlibat antara lain. 1. Peningkatan standarisasi dan pembaruan data. Rumah sakit dan penyedia layanan kesehatan harus memastikan bahwa data dalam Charge Master selalu diperbarui sesuai dengan tarif terkini dan standar layanan kesehatan yang berlaku. Ini penting untuk menjaga akurasi dalam pengajuan klaim dan mengurangi potensi penolakan klaim oleh pihak asuransi. Yang kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pengelolaan Charge Master memerlukan keterampilan khusus, terutama dalam penggunaan sistem informasi yang terkait. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang menangani Charge Master perlu dilakukan secara berkala. Sekian presentasi dari kami. Kami membuka 5 pertanyaan. Ini buat-buatnya apa tujuan dari Charge Master? Apa yang harus dilakukan dalam manajemen klaim? Kan saya nanti juga di masih 250 manfaat atau kegunaan dari Charge Master dalam klaim itu apa ya? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Asista. Apa tujuan dari Charge Master? Charge Master bertujuan untuk mengatur dan mengelola biaya pelayanan medis serta menjadi acuan untuk menetapkan harga yang akan dibebankan kepada pasien, perusahaan asuransi atau lembaga pemerintah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Risma. Hal apa yang harus diperhatikan dalam manajemen klaim? Yang pertama, adanya dua pihak yang jelas melakukan ikatan perjanjian. Yang kedua, adanya ikatan perjanjian yang jelas dan resmi antara para pihak. Ikatan dapat berupa saling percaya, saling mengikat secara etis atau adat atau hukum. Dan ketiga, adanya informed concern. Yang keempat, dokumentasi. Pulang. Apa manfaat atau kegunaan Charge Master? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nadira. Apa manfaat atau kegunaan Charge Master dalam klaim? Memiliki manfaat penting dalam pengelolaan klaim kesehatan. Pertama, menyediakan daftar lengkap tarif untuk semua layanan dan prosedur medis yang memudahkan rumah sakit dalam menentukan biaya klaim. Yang kedua, penggunaan data klinis dalam Charge Master membantu meningkatkan akurasi pengerjaan diagnosis dan prosedur sehingga mengurangi risiko kesalahan klaim. Yang ketiga, mendukung transparansi biaya yang penting untuk kepatuhan terhadap regulasi dan meningkatkan kepercayaan pasien. Di 224 apa perbedaan Charge Master sama manajemen? Kak Isna, Sebelumnya pertanyaan saya Isna Nuridayati, NIM terakhir 244. Pertanyaan saya, apa kelemahan dari penggunaan data klinis dalam proses Charge Master dan klaim manajemen JKN?
dari penggunaan data klinis dalam proses Charles Master. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Alma. Apa perbedaan Scrum Master dengan manajemen baik? Scrum Master merupakan salah satu metode pembayaran rumah sakit, sedangkan manajemen lain merupakan salah satu dari bagian pembiayaan kesehatan. Untuk pertanyaannya Mbak Isna, apa kelemahan dari penggunaan data klinis dalam proses Charles Master? Itu ada human error atau kesalahan dan tidak akuratan manusia. Terus ada unintegrated data, itu data yang tidak terintegrasi mengakibatkan ketidaksinkronan. Terus ada outdated information, yaitu proses manual dalam pengolahan data. Yang terakhir, duplikasi data. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.